Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 menjadi pertempuran besar terakhir yang pernah dilakukan rakyat Indonesia melawan pasukan Inggris. Sekitar 16.000 rakyat Surabaya tewas dan 20.000 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Sedangkan di pihak Inggris dan sekutunya sekitar 2.000 orang tewas dan 2.000 lainnya luka-luka. Pertempuran yang tidak seimbang dalam segi peralatan dan pengalaman kemiliteran membuat banyak rakyat Surabaya meregang nyawa. Pada saat itu, tentara Inggris dan sekutunya yang menang dalam Perang Dunia Kedua berusaha melucuti pernyataan Jepang dan membebaskan tawanan yang ditahan oleh Jepang. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1945, terjadi sebuah kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang dimuat dalam Civil Affair Agreement. Kesepakatan itu berisi keinginan Inggris untuk membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Hal itu menyebabkan adanya resistensi dari para penduduk Indonesia atas kedatangan pasukan sekutu. Kedatangan pasukan sekutu di Indonesia merupakan bagian dari Komando SEAC atau Southeast Asia Command yang berada di bawah pimpinan Laksamana Louis Mountbatten. Namun karena wilayah yang menjadi tanggung jawab SEAC masih terlalu luas, dibentuklah Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI yang bertanggung jawab untuk wilayah Indonesia. Tepatnya pada tanggal 29 September tahun 1945, Komandan AFNI yaitu Letnan Jenderal Philip Christison tiba di Jakarta. Tugas yang diberikan kepada AFNI di Indonesia adalah melucuti senjata Jepang, memulangkan para tentara Jepang ke tanah air mereka, membebaskan sekutu yang berada di bawah tawanan Jepang, serta mempertahankan keadaan yang ada di Indonesia. Mereka berusaha menguasai kota-kota besar, terutama Surabaya yang saat itu merupakan salah satu kota yang penting untuk dikuasai. Surabaya kala itu adalah kota yang besar dan memiliki pelabuhan serta pangkalan laut terbesar di Asia. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam AFNI menjadikan Hotel Yamato sebagai markas mereka. Hotel Yamato pada masa pemerintahan kolonial bernama Hotel Oranye dan kini bernama Hotel Majapahit yang berada di Jalan Tunjungan nomor 65. Karena menjadi pemenang pada Perang Dunia Kedua, pada malam hari tanggal 18 September tahun 1945, orang-orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Ploegman mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya. Bendera itu berkibar di tiang sisi sebelah utara pada tingkat teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda itu dikibarkan tanpa izin. Para pemuda menjadi marah karena menganggap Belanda menghina kedaulatan Republik Indonesia. Dengan cepat, berita pengibaran bendera Belanda tersebar ke seluruh kota Surabaya. Para pemuda Surabaya lalu memenuhi Hotel Yamato di Jalan Tunjungan dengan keadaan marah. Presiden Sudirman lalu melewati kerumunan massa dengan didampingi Sidik dan Haryono untuk menemui Ploegman. Perwakilan tersebut meminta agar Ploegman menurunkan bendera yang mereka kibarkan di Hotel Yamato. Bukannya menurunkan bendera tersebut, Ploegman malah menolak dan mengusir Residen Sudirman. Perundingan di dalam Hotel Yamato menjadi memanas, terutama setelah Ploegman mengeluarkan pistol untuk mengancam mereka. Perkelahian akhirnya tidak dapat dihindari. Sidik yang tersulut emosi lalu mencekik Ploegman hingga mati. Namun Sidik juga ikut tewas karena dibunuh menggunakan pedang oleh tentara Belanda yang berjaga di sana. Saat insiden itu, Sudirman dan Haryono berhasil keluar dari dalam hotel. Para pemuda di luar hotel yang melihat kejadian tersebut ikut tersulut emosi. Mereka lalu terlibat perkelahian dengan tentara Belanda. Beberapa orang berusaha memanjat tiang untuk menurunkan bendera tersebut. Seorang pemuda yang bernama Kusno Wibowo akhirnya berhasil menurunkan bendera Belanda. Ia lalu merobek bagian biru dari bendera Belanda. Bendera yang telah berwarna merah putih lalu dikibarkan kembali.
3 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 16 September tahun 1945, rakyat telah mengepung gudang senjata terbesar milik Jepang. Gudang senjata itu berada di Don Bosco. Saat itu gudang Don Bosco dijaga Dai 10360 Butai Kaisutiro Butai di bawah pimpinan Mayor Hashimoto. Pasukan Mayor Hashimoto ini terdiri atas 1 detasemen tentara serta pegawai sipil yang berjumlah sekitar 150 orang. Mereka lalu bernegosiasi agar Jepang menyerahkan senjata kepada rakyat Indonesia. Pada awalnya Mayor Hashimoto menolak untuk menyerahkannya. Pihak Jepang berencana menyerahkan gudang senjata itu kepada pihak sekutu. Para pemuda kemudian melakukan ancaman untuk mendesak Mayor Hashimoto untuk menyerahkan gudang senjata itu. Mayor Hashimoto akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan persenjataan beserta gudangnya. Naskah serah terima gudang senjata lalu ditandatangani Hashimoto dan Yasin dengan Bung Tomo sebagai saksi penyerahan itu. Karena menguasai gudang senjata, sebelum kedatangan Inggris dan tentara sekutu, para pemuda Surabaya telah mempersenjatai diri. Para pemuda Surabaya telah siap menyambut kedatangan tentara Inggris. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, pasukan AFNI mendarat di Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aberdeen Walter Soden Meleby. Mereka datang bukan untuk berperang, mereka datang untuk melucuti persenjataan Jepang di Surabaya. Kedatangan tentara Inggris tidak hanya melucuti persenjataan Jepang. Mereka datang membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Netherlands Indies Civil Administration atau yang dikenal dengan NICA ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Tujuan Inggris yang ingin menjadikan Indonesia sebagai jajahan Belanda memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan. Pada tanggal 27 Oktober melalui pesawat Dakota yang bertolak dari Jakarta, pesawat itu membagikan selebaran ke berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang telah ditandatangani oleh Mayor Jenderal Houghton. Isi dari selebaran tersebut adalah ultimatum bagi para pasukan Indonesia untuk menyerah kepada pihak sekutu dalam waktu 48 jam atau menghadapi konsekuensi ditembak. Meleby yang telah membuat kesepakatan dengan Mustopo bahwa mereka hanya melucuti persenjataan Jepang menjadi tidak punya pilihan lain mengikuti perintah atasannya. Kejadian tersebut menimbulkan rasa kebencian di Surabaya, sehingga muncullah seruan di radio untuk mengusir pihak Inggris dari wilayah Surabaya. Melihat berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak Inggris tersebut, semakin meyakinkan bahwa peperangan tidak bisa lagi dihindari. Pada tanggal 27 Oktober, tepatnya pada pukul 2 di siang hari, terjadi kontak senjata pertama antara rakyat melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Akhirnya berbagai pertempuran pecah di Surabaya. Gabungan antara TKR, polisi, dan juga Badan Perjuangan mengadakan serangan serentak ke pihak Inggris yang ada di kota Surabaya. Meleby yang hanya memiliki 1 brigade pasukan lalu menyebarkannya pada lokasi-lokasi strategis. Meleby dan pasukannya harus melawan semangat juang rakyat Surabaya yang tidak ingin lagi dijajah. Karena banyak rakyat yang terbunuh, membuat para pejuang di Surabaya semakin kalap untuk mengalahkan pasukan Meleby. Pertempuran yang terus terjadi membuat Jenderal Houghton meminta bantuan Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi pada saat itu. Dari perundingan, terjadi kesepakatan bahwa ultimatum yang dikeluarkan Jenderal Houghton tidak berlaku, dan Inggris mengakui keberadaan tentara keamanan rakyat dan polisi. Biro kontak antara Indonesia dan Inggris bergerak cepat untuk menyampaikan kesepakatan tersebut dengan iring-iringan mobil. Iring-iringan mobil biro kontak lalu sampai pada gedung Internasio. Biro kontak menyampaikan kesepakatan kedua negara sehingga para rakyat melakukan gencatan senjata sementara. Perwakilan biro kontak lalu dikirim untuk berbicara dengan pasukan Inggris yang berada dalam gedung Internasio. Saat sedang berdiskusi, sebuah granat dilemparkan dari dalam gedung. Insiden tersebut membuat rakyat kembali marah dan melakukan serangan. Pada peristiwa itulah, Jenderal Meleby tewas. Kematian Jenderal Meleby menjadi pemicu yang mengubah Surabaya menjadi lautan darah. Inggris kemudian memberikan ancaman akan menuntut balas atas kematian salah satu petingginya. Usaha perdamaian coba dilakukan oleh petinggi Republik Indonesia, namun semua itu menemui jalan buntu. Pihak Inggris tidak mau lagi bernegosiasi dengan petinggi Republik Indonesia. Pada tanggal 7 November 1945, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard ditugaskan menggantikan Jenderal Meleby.
Mensyek mengancam rakyat Surabaya untuk menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan kepada tentara AFNI dan administrasi dari Nika. Ia menyampaikan ultimatum terbuka kepada Gubernur Suryo tanpa sopan santun sedikit pun. Ultimatum itu lalu digandakan dan disebarkan Inggris lewat pesawat terbang. Dalam ultimatum mengatakan bahwa rakyat Surabaya harus menyerah, jika tidak, Surabaya akan dibombardir hingga hancur lebur pada tanggal 10 November tahun 1945. Para petinggi di Jakarta tidak dapat berbuat banyak karena Inggris tidak bermain-main. Berbagai upaya jalan damai telah diusahakan oleh para petinggi, namun semuanya tidak digubris oleh Inggris. Di sisi lain, rakyat Surabaya yang telah berjuang agar merdeka ikut naik darah atas ultimatum tersebut. Semangat perlawanan bergelora di Surabaya bagai tersiram minyak dengan ultimatum itu sebagai pemicunya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi satu dengan semangat jihad. Bung Tomo yang telah mendapat restu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari berteriak lantang mengobarkan semangat perlawanan masyarakat Jawa Timur. Bung Tomo menyuarakan melalui radio perjuangan di Jalan Mawar. Suaranya mengudara pada pukul 11 malam dengan semboyan, "Merdeka atau mati." Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik
Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pidato Bung Tomo membuat semangat rakyat Surabaya berkobar. Mereka siap melawan pasukan Inggris walaupun harus berkorban nyawa. Seruan Inggris agar membawa kain putih sebagai tanda menyerah tidak dipatuhi oleh rakyat Surabaya. Ribuan pasukan Inggris dengan senjata lengkap kemudian didatangkan ke Surabaya. Peralatan tempur seperti tank, panser, dan meriam artileri dikerahkan. Tidak hanya itu, mereka juga didukung kekuatan utama armada laut serta armada udara mereka. Namun hal itu tidak membuat rakyat Surabaya gentar. Mereka telah siap mempertahankan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 November tahun 1945, Surabaya dihujani peluru meriam pasukan Inggris. Serangan pasukan Inggris dilakukan melalui udara, darat, dan juga laut. Pada pasukan darat Inggris berisi sekitar 30.000 pasukan, 1 skuadron tank ringan dan Brand Carrier, 20 tank Sherman, dan 23 artileri berat. Pada armada laut berisi sekitar 3 kapal fregat, 1 kapal penjelajah, 3 kapal torpedo, 7 kapal pengangkut pasukan, dan kapal pendarat. Sedangkan armada udara, Inggris mengerahkan 1 skuadron Mosquito dan Thunderbolt. Kekuatan perang Inggris itu ditambah lagi dengan kapal perang yang berada di perairan utara Surabaya. Akibat serangan yang dilakukan oleh Inggris tersebut membuat Surabaya menjadi luluh lantak. Dengan kekuatan besar itu, Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk menguasai Surabaya. Namun keperkasaan semangat juang rakyat Surabaya membuat Inggris butuh waktu hingga 3 minggu untuk menguasai Surabaya. Sebuah keberanian yang sangat luar biasa menghadapi peralatan tempur pemenang Perang Dunia Kedua. Walaupun perbedaan peralatan tempur dan kualitas militer tidak sedikit pun menurunkan semangat juang rakyat Surabaya. Pada akhirnya, Surabaya berhasil dikuasai Inggris setelah mengerahkan semua kekuatan tempurnya. Walaupun mengalami kekalahan, namun dari pertempuran tersebut menunjukkan bahwa Indonesia siap melawan negara barat yang akan menjajah Indonesia. Mengetahui perbedaan persenjataan, rakyat Surabaya mengubah cara berperang secara langsung menjadi perang gerilya. Para rakyat Surabaya masih berjuang hingga berakhirnya agresi militer Belanda kedua. Dari peperangan 10 November, walaupun memenangkan pertempuran, Inggris kemudian menjadi negara netral setelah munculnya gerakan non-blok. Inggris tidak mau lagi menghadapi semangat juang bangsa Indonesia. Banyaknya pahlawan yang gugur pada tanggal 10 November tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan dengan didasari keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Itulah sekelumit pembahasan tentang sejarah pertempuran 10 November tahun 1945. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.